Bab 891. Lily baru menghela napas lega, lalu berbicara dengan lembut. Tuan Daniel hanya ingin tahu keadaan anak-anak. Tracy menganggukkan kepala. Tidak bicara. Berikan teleponnya pada Tracy, perintah Daniel. Baik, Lily menyerahkan ponsel kepada Tracy. Nona Tracy, Tuan Daniel ingin berbicara dengan Anda. Tracy menerima telepon dan bertanya dengan dingin. Ada apa? Lorenzo datang ke kota Bunaken. Apa kamu tahu? Daniel langsung menanyakan intinya. Apa? Tracy terkejut. Sangat jelas sekali. Ia sama sekali tidak tahu. Tolong antar anak-anak ke Villa Bukit Sisi Selatan. Aku segera ke sana. Ketika Daniel sedang berbicara, Rian sudah memerintah Hartono untuk mengubah arah menuju ke Bukit Haruna dulu. Tracy yang berada di seberang telepon agak ragu. Ia tak mudah dapat kembali bersatu dengan anak-anaknya. Begitu cepat mengantarkan mereka pulang. Ia tidak rela. Selain itu, ia tidak menerima kabar ini. Siapa yang tahu ucapan Daniel benar atau tidak? Aku pastikan dulu. Tracy menutup mikrofon. Lekas memerintah Naomi. Pergi periksa. Ucapannya belum selesai. Mobilnya tiba-tiba berhenti mendadak. Anak-anak berteriak terkejut. Mereka hampir saja jatuh dari sofa mobil. Untung saja Naomi menahan mereka tepat waktu. Paula, kamu sedang apa? Tracy tercengang sebelum ucapannya selesai. Di depan, sebuah mobil Bugatti Silver sedang berhenti di depan mobil mereka. Seperti rubah perak yang dingin. Begitu tiba-tiba. Nona Tracy, Paula terkejut hingga wajahnya memucat. Lalu, berbicara dengan gemetar. Mobil Tuan. Apa yang terjadi? Daniel yang berada dalam telepon juga cemas. Tracy, kamu antarkan anak-anak ke rumahku dulu. Sudah telat. Tracy berbicara sambil mengernyitkan kening. Lalu menutup telepon. Benar-benar Tuan L. Lily juga ketakutan hingga wajahnya memucat. Rumor mengatakan bahwa Tuan L berdarah dingin dan kejam. Jika ia melakukan sesuatu kepada anak-anak. Mami, kenapa? Carlos memandang Tracy dengan gelisah. Ada orang yang menghalangi mobil kita. Tanya Charles sambil mengerutkan kening. Apa orang jahat di hari itu? Aku akan memberitahu papi untuk menghajarnya. Bukan, Tracy segera berkata. Charles anak baik. Jangan sembarangan bicara. Kita harus punya sopan santun. Kalian tunggu di mobil. Mami turun sebentar. Ia menoleh kepala berpesan kepada Naomi. Jaga anak baik-baik. Baik, suara Naomi gemetar. Ia tahu. Begitu Tuan L mengamuk, dunia ini akan runtuh. Lily lekas melindungi 3 anak di belakang tubuhnya. Di saat bersamaan mengirim pesan meminta bantuan kepada Daniel. Cepat sedikit, Daniel mendesak dengan cemas sambil memegang ponsel. Sudah dipercepat, cepat, baik. Tracy ke sisi mobil Bugatti dan memandang ke dalam dengan takut. Kakak. Jendela mobil perlahan-lahan turun. Sepasang mata dingin pelan-pelan terangkat. Lalu menatapnya dalam. Tracy, kamu sudah tidak patuh. Ucapan santai ini, seperti es yang dingin dan menusuk tulang. Membuat nyali Tracy mengecil. Kakak, aku bukan sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin pulang dulu. Jangan menakuti anak-anak. Suara lembut ini terdengar lemah lembut, namun memancarkan aura dingin. Tangan ramping itu sedikit terangkat. Jendela mobil perlahan-lahan ditutup. Lalu mobil menuju ke Villa Bukit Sisi Utara. Tracy mengatur suasana hatinya. Lalu berbalik badan naik mobil. Mami kenapa? Charles melihat wajah pucat Tracy. Ia lekas bertanya. Siapa orang itu? Apa dia begitu menakutkan? Tidak apa. Tracy sudah berusaha mengendalikan dirinya. Namun masih tidak dapat menyembunyikan kegelisahan di dalam hatinya. Nona Tracy. Atau berhenti di persimpangan depan saja. Lily berkata dengan hati-hati. Biar aku membawa anak-anak kembali ke Villa Bukit Sisi Selatan. Sudah telat. Tracy mengernyitkan kening menatap Lily. Lalu memperingatkan. Dengan serius. Jangan sampai dia tahu. Kamu adalah orang dari keluarga Wollens. Bab 892. Bulu kuduk Lily bergidik. Ia tak berani bicara lagi. Mami, aku takut sekali. Carla ketakutan dan masuk dalam pelukan Tracy. Ia bertanya dengan air mata mengalir. Apa itu adalah orang jahat? Ia akan menindas kami. Dia, Tracy tertegun. Ia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Bagi orang lain,
Lorenzo adalah orang jahat, tapi bagi orang tertentu, ia adalah orang baik. Baik atau jahat semuanya bergantung pada suasana hatinya. Tetapi, walaupun begitu, ia tetap merupakan keluarganya dan juga penolongnya. Tracy percaya, darah lebih kental daripada air, ia tidak akan menyakiti anak-anak. Ketika memikirkan hal ini, Tracy memiliki keyakinan di dalam hati. Ia memeluk 3 anak sambil berkata, "Jangan takut, dia adalah keluarga kita. Bukan orang jahat. Takut, takut." Rosie mengepakkan sayap dengan wajah menyedihkan. Tracy membelai bulunya dengan lembut. Lalu ia perlahan-lahan menjadi tenang. Carla menarik ujung lengan pakaian maminya. Tetap dalam pelukannya. Seolah tempat itu adalah tempat teraman. Tapi, aku lihat semua orang tampak sangat ketakutan. Charles melihat Naomi dan 2 pengawal lainnya. Beberapa kakak pengawal cantik ini ketakutan hingga gemetaran. Naomi dan 2 pengawal ingin tertawa karena digodai oleh Charles. Tetapi mereka tidak bisa tertawa lepas. Tampaknya, Papi termasuk orang yang cukup ramah. Carlos mengernyitkan kening. Wajahnya menyimpulkan dengan serius. Dulu aku mengira Papi terlalu dingin. Paman pengawal semuanya sangat takut dengannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, Papi lebih baik dibandingkan orang itu. Iya, sudah termasuk baik. Tracy teringat Daniel. Seharusnya ia sekarang sudah dalam perjalanan kemari dengan cemas. Ketika mengingat ini, Tracy mengulurkan tangan kepada Lily. "Berikan ponselmu padaku." Hah, Lily tertegun seketika, lalu memberikan ponsel kepadanya. Tracy mencari nomor Daniel dan mengirim pesan kepadanya, lalu mengembalikan ponsel kepada Lily. Di saat ini, terdengar kicauan burung elang dari luar. Bulu kuduk Charles dan Carla bergidik. Mereka ketakutan dan bersembunyi dalam pelukan Tracy. Sedangkan Carlos tidak begitu takut lagi. Bagaimanapun, ia sudah berhubungan langsung dengan burung elang itu sebelumnya. Terlebih lagi, burung elang itu juga melindunginya. Jangan takut. Burung elang itu sama dengan Rosie. Sama-sama binatang peliharaan Mami. Tracy menenangkan Charles dan Carla. Ia tidak akan menyakiti kalian. Dia galak sekali. Carla mengerucutkan bibir seperti mau menangis. Mami keren sekali. Menjadikan burung elang sebagai binatang peliharaan. Charles malah menjadi kagum. Ia bahkan memuji maminya. Hehe, Tracy tertawa. Lalu menoleh kepala melihat luar jendela. Kemarin burung elang pulang untuk pemulihan. Hari ini ia terbang keluar. Seharusnya ia tahu tuan sebenarnya sudah datang. Lalu terbang keluar menyambutnya. Tracy agak menyesal di dalam hati. Kalau tahu kakak akan pulang, hari ini seharusnya tidak membawa anak-anak pulang. Tidak tahu, apakah anak-anak akan ketakutan. Dengan cepat, mobil tiba di Villa Bukit sisi utara. 16 pengawal berbaju putih berbaris rapi menjadi 2 baris. Mereka semua adalah bawahan Lorenzo Moore. Setelah mobil berhenti, pengawal turun dari mobil dan membukakan pintu mobil. Tracy memeluk anak-anak turun, lalu menggandeng 3 anak masuk ke dalam rumah. Lily juga ingin masuk, tetapi dihalangi oleh Naomi. Di ruang tamu yang besar itu, seorang pria berbaju putih sedang duduk di atas sofa. Ia sedang menundukkan kepala, mencampur minuman alkohol dengan elegan. Cahaya matahari yang terang masuk melalui pintu utama, namun berhenti 1 meter di depannya, seolah menyusut di hadapannya. Jelas-jelas itu adalah musim panas akhir, tetapi dari tubuhnya terpancar aura dingin yang membuat suhu ruangan itu rendah. "Mami, aku takut." Carla memegang tangan Tracy dengan erat, lalu bersembunyi di belakang tubuhnya. Charles agak takut hingga menghentikan langkah kakinya, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap pria di depan dengan ketakutan. Jantung kecilnya berdebar dengan cepat. Sedangkan Carlos, tangan kecilnya mengepal erat, kening kecilnya berkerut, menatap orang itu dengan berani. Rosie berdiri di atas pundak Carlos dengan tubuh kecil yang gemetar. Tracy menarik napas dalam-dalam, menampilkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan lembut, "Carlos, Charles, Carla ayo panggil paman." Bab 893. Ketika mendengar ucapan ini, ketiga anak pun tercengang. Lalu, mereka mendongakkan kepala kecil mereka secara serempak dan menatap Tracy dengan bingung. "Paman." Carla melebarkan mata besar indahnya.
Bulu mata lentiknya berkedip-kedip dan bertanya dengan tatapan tak percaya. Ia adalah paman kami. Berarti, ia adalah kakak Mami. Kegugupan dan ketakutan Charles hilang dalam seketika dan digantikan dengan rasa penasaran. Kakak kandungkah? Carlos menanyakan pertanyaan yang sangat logis. Ia merasa Mami sangat takut pada orang ini. Pria di atas sofa dengan aura dingin yang tersirat di matanya, pelan-pelan mendongakkan kepala. Tiga anak itu melihat jelas wajahnya dan semuanya tercengang. Lorenzo melihat tampang tiga anak ini. Ia juga ikut tercengang. Lalu, ujung bibirnya terangkat. Ternyata, memang anak dari keluarga Moore. Benar-benar, paman kami. Charles tidak takut lagi. Ia langsung melepaskan tangan Mami dan berlari ke depan dengan antusias. Ia dengan cermat mengamati Lorenzo. Mirip sekali dengan kami. Charles. Tracy hendak menghentikan Charles. Tetapi Charles sudah memanjat ke atas sofa. Anehnya, Lorenzo yang tidak pernah menyukai anak-anak, tidak menghentikan Charles mendekatinya. Mirip sekali. Carla menganggukkan kepala dengan keras sambil berkata dengan semangat. Benar-benar seperti Kak Charles dan Kak Carlos yang sudah besar. Benar-benar mirip. Carlos juga tertegun. Ia pernah menggunakan laptop untuk mengedit bentuk wajahnya ketika besar. Benar-benar mirip dengan pria di hadapannya. Selain aura dingin itu, sisanya sama persis. Hihi, Carla tidak takut lagi. Ia berlari dengan melompat ke depan. Bersandar di meja teh dan mengamati pria di hadapannya dengan dekat. Jika kami sekeluarga hilang, pasti bisa ditemukan kembali. Ketika orang lain melihat kami, mereka akan tahu kami adalah anak dari keluarga paman. Lorenzo menatap Carla. Suara kekanak-kanakan menggemaskan penuh kepolosan. Mata jernih dan bersinar memancarkan kecemerlangan. Ia juga melihat Charles di samping. Anak ini sangat berekspresif dan sangat bersemangat. Dari anak yang terlihat ketakutan tadi, tetap mencoba mendekatinya. Ia seperti anak polos. Hanya pria kecil di hadapannya ini. Walaupun ia juga tertegun dan terkejut, serta penasaran, tetapi ia agak berhati-hati dan bisa mengendalikan diri. Selain itu, anak ini sedang memeriksa apakah dirinya adalah musuh atau teman. Menarik, Lorenzo menyunggingkan senyuman. Tatapannya tidak sedingin tadi lagi, malah menjadi lebih hangat. Ia tidak keberatan dengan anak-anak yang mendekatinya, melainkan juga bertanya balik, "Siapa nama kalian?" "Namaku Charles." Charles lekas mengangkat tangan dan menjawab dengan antusias, "Charles Wollens." "Namaku Carla." "Carlawa." "Kenapa bermarga Wollens?" Nada bicara dingin dan penuh aura pembunuh itu tiba-tiba menyela ucapan Carla. Sedingin es yang langsung memecahkan suasana indah tadi. Carla tertegun sesaat, lalu bibir kecilnya mengerucut. Air matanya mulai membasahi matanya. Lorenzo meliriknya sekilas. Carla ketakutan. Ia lekas menahan air matanya keluar. Tidak berani menangis. Hanya saja tubuh kecilnya gemetaran. "Carla." Carlos lekas maju melindungi adiknya. Ia mengernyitkan kening dan bertanya dengan marah. "Kenapa paman menakuti adikku?" Seorang kakak, tahu untuk melindungi adik. Bagus sekali. Lorenzo kagum dengan tatapan Carlos. "Siapa namamu?" "Namaku Carlos Wollens." Carlos membalas tatapannya dan berkata dengan rendah hati, "Margaku Wollens." Berani dan pintar. Senyuman di ujung bibir Lorenzo semakin dalam. Hanya saja tatapannya sangat dingin. "Tatapanmu ini benar-benar mirip dengan keluarga Wollens." "Aku memang anggota keluarga Wollens," jawab Carlos tidak takut sedikit pun. "Carlos," Tracy ingin menegurnya. Ia takut Carlos akan memprovokasi Lorenzo. Bagus sekali. Namun Lorenzo sama sekali tidak marah. Ia hanya mengamati Carlos dengan diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Kakak, anak-anak tidak mengerti apa-apa. Jangan berargumen dengan mereka," ucap Tracy dengan lembut. Bab 894. "Kakak, anak-anak tidak mengerti apa-apa. Jangan berargumen dengan mereka," ucap Tracy dengan lembut. Lorenzo tersenyum sedikit, lalu menaikkan alisnya. Kemudian, sesosok hitam terbang masuk dari luar. Ia seperti panah tajam. Swas, terbang melewati kepala Carlos. Charles dan Carla lekas melompat turun dari sofa dan bersembunyi di balik pelukan Tracy. Rosie terkejut dan mengepak-ngepak sayap masuk dalam pelukan Carlos.
Wajah Carlos memucat. Ia sangat takut di dalam hati. Tetapi ekspresinya malah menunjukkan ketenangan. Burung elang terbang ke hadapan Carlos. Ia mengepakkan sayap dengan sepasang mata tajam menatapnya dingin. Sayapnya sangat besar. Satu kali kepakan membuat angin bertiup, menyebabkan rambut Carlos terbang berantakan. Carlos. Tracy ingin maju melindungi Carlos. Namun ia dihalangi oleh bawahan Lorenzo. Carlos memelototi burung elang dengan berani. Minggir. Aruk. Burung elang itu membuat teriakan yang mengejutkan. Lalu berputar di atas kepalanya beberapa kali dan terbang keluar. Tatapan Lorenzo penuh dengan kekaguman kepada Carlos. Anak kecil, kamu tidak takut. Untuk apa takut? Carlos memutar mata ke atas. Lalu membelai lembut Rosie yang sedang gemetar dalam pelukannya. Ia sama dengan Rosiku. Sama-sama binatang peliharaan Mami. Bagus sekali. Lorenzo tersenyum. Aura dingin dalam matanya berangsur-angsur hilang. Aku bawa mereka ke kamar dulu. Tracy lekas memanggil pelayan untuk membawa anak-anak ke lantai atas. Lily menundukkan kepala mengikuti dari belakang sambil membawa kotak medis di tangannya. Lorenzo meliriknya sekilas. Tidak bicara. Hanya melihat ke bawah menyesap alkohol dengan diam. Sekelompok orang naik ke lantai atas. Setelah menutup pintu, Lily menghela napas panjang. Ia merasa setiap langkah di tempat ini seperti berjalan di atas es tipis. Tuan, terdengar suara panggilan Naomi, Paula dan yang lainnya dari bawah. Kemudian, terdengar lagi suara teriakan mereka. Tetapi hanya ada satu suara. Lalu keadaan menjadi tenang kembali. Suara apa? Charles berlari membuka pintu. Charles. Tracy lekas menariknya. Tidak apa-apa. Mami. Paman menakutkan sekali. Carla meringkuk di sofa sambil memeluk bonekanya. Bibir kecilnya mengerucut ingin menangis. Aku takut sekali dengannya. Aku ingin pulang. Aku juga ingin pulang. Charles mengerucutkan bibir berbicara. Aku rindu papi. Hati Tracy agak sedih ketika melihat kedua anak. Ia ingin sekali menghabiskan waktu lebih lama dengan anak-anak. Tetapi sekarang baru mulai. Mereka sudah ketakutan. Mami, ini untukmu. Carlos mengeluarkan barang dari saku celananya dan memberikannya kepada Tracy dengan tulus. Barang harus kembali ke pemiliknya. Tracy menerima cincin hitam emas itu. Di tahun itu, ketika ia sadar dan melihat barang itu, hatinya sakit seperti tertusuk, seolah ada perasaan tak enak. Tetapi, ia tidak tega untuk membuangnya. Jadi ia menggantungkan cincin itu di kaki burung elang. Tak disangka, malah ditemukan oleh Carlos. Lalu dengan mengandalkan cincin itu, ia selangkah demi langkah menemukan dirinya. Anak ini benar-benar hebat. Terima kasih, Carlos. Tracy menerima cincin itu dan memakainya di jari telunjuk kanan. Kedepannya Mami akan menjaganya dengan baik, karena Carlos membantu Mami membawanya kembali. Mami, Carlos memeluk Tracy dan berkata dengan lembut, kedepannya biar aku yang melindungimu. Anak bodoh, Tracy tertawa. Kamu baru umur 6 tahun. Bagaimana melindungi Mami? Selain itu, sekarang Mami sangat hebat. Tidak ada orang yang bisa menindas Mami. Aku lihat, Paman begitu galak. Carla mengerucutkan bibir dengan kening berkerut. Dia tidak menindas Mami kan? Tidak, Tracy menjawab dengan tegas. Jika tidak ada Paman, maka tidak ada Mami hari ini. 2 tahun lalu, saat terjadi insiden dengan Mami, Paman yang menyelamatkan Mami. Makanya Mami bisa hidup seperti sekarang. Ternyata begitu. Charles jadi paham. Pantas saja Mami hilang begitu lama. Kami juga menangis begitu lama. Mami, mana nenek? Carlos menahan begitu lama. Akhirnya ia tak bisa menahan diri lagi. Bab 895. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy tertegun. Ia sudah tahu. Cepat atau lambat, anak-anak akan menanyakan hal ini. Ia sudah melakukan persiapan hati dengan baik, tetapi begitu mendengar mereka bertanya secara langsung, ia tetap kesulitan. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya dan bagaimana menjawab mereka. Benar juga. Mami, di mana nenek? Carla menarik ujung baju Tracy dan bertanya dengan lembut. Kemarin saat bertemu Mami, aku sudah ingin bertanya. Tapi, karena sakit, jadi tidak ada kesempatan bertanya. Aku rindu nenek.
Charles tidak bisa menahan diri ketika teringat nenek. Aku ingin makan bapau babi buatan nenek, nasi ayam ketan dan juga kue sayuran. Iya, aku juga ingin. Ketika membicarakan hal ini, air liur Carla sudah mau menetes keluar. Sudah lama sekali tidak makan masakan nenek. Aku sudah jadi kurus. Nenek menanam pohon zaitun manis di taman belakang. Setiap hari aku menyiramnya. Sekarang pohon itu sudah lebih tinggi dari aku. Carlos agak bersemangat. Juga ada jasaku. Aku sering memberi pupuk. Charles lekas mengangkat tangan. Mami, kapan nenek kembali? Carla memiringkan kepala kecil dan bertanya dengan polos. Sekarang aku sudah tidak minum susu. Sudah bisa mandi sendiri. Nenek tidak perlu sesusah dulu lagi merawatku. Ketika mendengar ucapan anak-anak, mata Tracy memerah. Ia melupakan banyak hal. Tetapi ketika mendengar masa lalu indah yang mereka ceritakan, seolah memberikan kehangatan yang mampu menyinari hatinya. Hanya saja, masa indah itu tidak akan kembali lagi. Karena Bibi Juni sudah tidak ada. Mami, kenapa? Carla menggunakan tangan kecil lembutnya menangkup pipi Tracy dan bertanya dengan lembut. Mami menangis. Mami, apa nenek sakit? Charles menarik ujung pakaian Tracy dengan lembut dan menenangkannya. Tidak apa. Keterampilan medis Dr. Lily sangat hebat. Pasti dapat menyembuhkannya. Ketika Lily mendengar ucapannya, hatinya juga ikut sedih. Sebenarnya ia sudah tahu bahwa terjadi sesuatu dengan Bibi Juni. Hanya saja, ia tidak berani mengatakan kepada anak-anak. Mami, apa yang terjadi sebenarnya? Carlos memandang Tracy sambil mengernyitkan kening. Hatinya gelisah. Nenek, dia. Tracy menarik napas dalam dan berkata dengan lantang. Nenek sudah tidak ada. Hah, ketiga anak tercengang dalam seketika. Mereka tidak tahu apa maksud tidak ada ini. Apa? Apa maksudnya sudah tidak ada? Ekspresi di wajah Carlos berubah. Nenek, dia. Tracy berkata dengan lembut. 2 tahun lalu, ia meninggal. Apa? Ketiga anak tertegun. Lalu beberapa saat kemudian baru sadar kembali. Carla menangis keras. Wajah putihnya menjadi merah dalam seketika. Kenapa bisa begitu? Air mata Charles mengalir keluar. Ia mengepalkan tangan sambil bertanya. Kenapa nenek bisa meninggal? Apa nenek sakit atau terjadi kecelakaan? Kecelakaan. Tracy mendesah sedih. Mami yang salah. Mami tidak melindungi nenek dengan baik. Mami, apa ada orang yang mencelakai nenek? Carlos ingat ketika orang jahat mengejar mereka semalam. Ia mendengar Mami bertanya pada mereka, siapa yang mengutus orang untuk membunuhnya di Thailand? Kematian nenek, apakah ada hubungannya dengan insiden itu? Kalian masih kecil. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan pada kalian. Tracy memeluk mereka bertiga. Nenek akan melindungi kalian sampai besar dari langit. Jadi kalian harus jadi anak patuh. Jaga kesehatan dengan baik. Kalian paham? Ketiga anak masih sedih mengenang kematian nenek. Mereka menangis pilu. Tracy masih ingin menemani mereka. Tetapi di saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ada bawahan yang melapor. Nona Tracy, Tuan memintamu ke ruang kerja. Aku segera ke sana. Tracy menjawab. Lalu berkata kepada Lily dan 2 pengawal. Jaga anak-anak dengan baik. Aku segera kembali. Baik.